Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema hidup dan mati. Mari kita tetap tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang mempunyai kehidupan dan kematian kami. Kami datang kepadamu, kami rindu untuk belajar. Kiranya kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Filipi 1 ayat 19-30 Paulus menegaskan bahwa hidup dan mati sama-sama untuk kemuliaan Kristus. Penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya. Jemaat dipanggil untuk hidup sepadan dengan Injil, untuk berdiri teguh dan berjuang bersama di dalam iman. Lalu kemudian ada 1 Korintus 4 ayat 14-16. Paulus menasihati jemaat dengan kasih seorang bapa rohani, bukan untuk mempermalukan mereka. Ia mengajak mereka untuk meneladani hidupnya karena dia adalah contoh kesetiaan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Perjuangan Kristen bukan bersifat duniawi, melainkan rohani dengan senjata yang berkuasa dari Allah. Kuasa itu menghancurkan pola pikir yang melawan Allah dan menundukkan setiap pikiran kepada Kristus. Lalu kemudian ada Yohanes 17 ayat 17-19. Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan oleh kebenaran, yaitu firman Allah. Pengutusan mereka ke dunia ini berakar pada pengudusan Kristus sendiri demi misi keselamatan. Lalu ada Mika 6 ayat 8. Allah menuntut umatnya hidup dalam keadilan, kasih setia, kerendahan hati di hadapannya. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Iman jemaat diteguhkan dengan pengajaran bahwa penderitaan adalah jalan menuju kerajaan Allah. Ketekunan dalam iman menjadi syarat penting bagi kehidupan Kristen yang setia. Sekarang kita lihat pengertian judul hidup dan mati. Apa yang dimaksud hidup dan mati dalam konteks Alkitab? Dalam Alkitab, hidup bukan sekedar keberadaan biologis, melainkan hidup yang berpusat pada Allah dan dijalani dalam hubungan dengan Kristus. Filipi 1 ayat 21. Sementara mati adalah musuh kehidupan akibat dosa. Digambarkan sebagai keadaan tidur tanpa kesadaran yang menanti kebangkitan pada waktu kedatangan Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 14-16. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa bagi orang Kristen makna hidup dan mati itu berbeda? Bagi orang Kristen, hidup memiliki tujuan kekal, memuliakan Kristus dan melayani Injil. Sedangkan kematian itu bukan akhir, melainkan adalah sebuah jeda sementara sebelum kebangkitan. Karena itu, Paulus dapat berkata bahwa mati adalah keuntungan, bukan karena kematian itu baik, tetapi karena kebangkitan dan persekutuan kekal dengan Kristus pasti akan menyusul setelah itu. Mana yang lebih berkenan di mata Tuhan? Apakah umatnya hidup atau mati? Jawabannya adalah, yang berkenan di mata Tuhan bukan terutama hidup atau mati, melainkan kesetiaan umatnya. Selama hidup, Tuhan dimuliakan melalui pelayanan dan kesaksian. Dan jika mati di dalam Kristus, Tuhan juga tetap dimuliakan melalui kesetiaan sampai akhir dan pengharapan akan kebangkitan. Filipi 1 ayat 20 dan Wahyu 14 ayat 13. Bagaimana seorang Kristen itu dapat hidup bagi
Kristus? Jawabannya adalah seorang Kristen hidup bagi Kristus dengan menjadikan Injil sebagai pusat hidupnya. Hidup sepadan dengan Injil, berjalan dalam kekudusan, dalam keadilan dan kerendahan hati, serta terlibat dalam perjuangan rohani dan misi bersama dengan jemaat. Filipi 1 ayat 27, Yohanes 17, dan Mika 6 ayat 8. Hidup bagi Kristus juga berarti kita menyangkal diri dan membiarkan Kristus di dalam diri kita. Galati 2 ayat 20. Mengomentari hal ini, Gerald Hawthorne dalam Word Biblical Commentary volume 43 halaman 55 mengatakan hidup dalam Kristus berarti bagi dia hidup itu berarti Kristus. Hidup baik fisik maupun rohani disimpulkan dengan di dalam Kristus. Hidup dipenuhi dengan didominasi oleh Kristus. Dalam arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan Paulus, percaya, mencintai, berharap, taat, memberitakan, mengikuti, dan sebagainya, itu terinspirasi oleh Kristus dan dilakukan untuk Kristus. Kristus dan Kristus saja yang memberikan inspirasi, arah, makna, dan tujuan bagi keberadaannya. Paulus memandang hidupnya dalam waktu sebagai sepenuhnya ditentukan dan dikendalikan oleh cintanya dan komitmennya kepada Kristus. Itulah makna hidup dan mati untuk Kristus. Baik, kita tiba pada ayat hafalan Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mari kita lihat apa konteks dan maksud Paulus mengatakan kata-kata ini. Nah, saudara, kita tahu bersama bahwa Paulus menulis surat ini saat berada di penjara dan dalam keadaan yang tidak pasti. Apakah ia akan dibebaskan atau akan dihukum mati? Dan di sini Paulus sementara menghadapi kemungkinan akan dieksekusi karena imannya kepada Kristus. Lalu apa maksud dan tujuan Paulus mengatakan atau menuliskan kata-kata ini? Nah, saudaraku, pernyataan ini bukan sekedar ekspresi emosional, melainkan ini adalah pernyataan identitas dan pengharapan Paulus. Bagi Paulus, seluruh hidupnya, entah itu pelayanannya ataupun penderitaannya maupun kematiannya, semuanya itu terpusat pada Kristus. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan dan melayani Kristus. Kematian pun bukan akhir, melainkan kematian bagi Paulus adalah pintu menuju persekutuan yang lebih penuh dengan Allah. Nah, di dalam bagian ini, Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat Filipi bahwa iman sejati akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan kematian. Di tengah penganiayaan dan ketidakpastian, orang percaya dapat tetap tenang karena Kristus adalah pusat segala-galanya. Nah, kalau begitu apa pengertian hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan pada ayat ini? Dan apakah ucapan Paulus mengenai mati adalah keuntungan meremehkan kehidupan di bumi? Nah, saudaraku, frasa hidup adalah Kristus ini berarti seluruh keberadaan Paulus, baik pikiran, tindakan, tujuan, dan identitas, semuanya dihuni dan diarahkan oleh Kristus. Hidup bukan lagi miliknya, tetapi milik Tuhan yang telah menebusnya. Galatia 2 ayat 20. Sedangkan frasa mati adalah keuntungan memiliki pengertian yang menarik. Kata Yunani di sini untuk keuntungan adalah kerdos. Dan kata ini berarti keuntungan nyata, laba, atau kelebihan. Nah, di dalam konteks ini, Paulus atau bagi Paulus, mati adalah keuntungan. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena kematian membawanya kepada persekutuan yang tak terganggu dengan Kristus. Paulus tidak menganggap hidup sebagai beban. Ia menghargai kehidupan sebagai medan pelayanan,
tetapi tidak menjadikannya tujuan akhir. Kristus adalah tujuan, baik dalam kehidupannya maupun dalam kematiannya. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 7 halaman 147, di sana dikatakan kematian selalu melibatkan kehilangan dalam berbagai bentuk. Pernyataan Paulus bukanlah pernyataan seorang pesimis. Paulus bukanlah orang yang masam, murung, atau sinis. Ia memiliki simpati manusiawi yang tulus dan dengan semangat menjalani aktivitas seimbang dalam kehidupan Kristen sejati. Tetapi pernyataannya saat ini berkaitan dengan topik yang lebih tinggi. Jika Tuhannya melihat yang terbaik baginya adalah memberi kesaksian melalui hidup dan pelayanan, Ia akan mewakilinya dengan benar. Tetapi kematian orang benar juga dapat menjadi penegasan yang kuat tentang keefektifan Injil kasih karunia. Dan di sini Francis Nicole menambahkan, orang Kristen tidak kehilangan apapun yang berharga karena kematian. Tetapi ia memperoleh banyak hal. Ia kehilangan godaan, ia kehilangan cobaan, kerja keras, kesedihan, dan dia memperoleh kebangkitan, keabadian yang mulia. Nah, mungkin kita bertanya, apakah mati adalah keuntungan mengajarkan orang Kristen untuk tidak takut mati? Dan apakah mereka yang takut dengan kematian memiliki iman yang kurang? Nah, saudaraku yang terkasih, secara sederhana dapat kita katakan jika ya, ayat ini mendorong orang Kristen atau orang percaya untuk tidak takut menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kedatangan Kristus memberikan pengharapan kepada orang percaya agar tidak hidup lagi di bawah perhambaan dan juga tidak takut kepada maut. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 2 ayat 15. Di sana dikatakan supaya dengan jelas demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan dan karena takutnya kepada maut. Jadi iman dalam Kristus itu bermanfaat untuk menghilangkan kuasa ketakutan akan kematian. Tetapi takut mati tidak otomatis berarti iman sementara lemah. Rasa takut terhadap kematian adalah respon manusiawi, itu alami, bahkan itu juga terjadi dan dialami oleh beberapa tokoh Alkitabiah. Tetapi maksud Paulus di dalam ayat ini bukan sekedar untuk menghilangkan rasa takut akan kematian, tetapi ini sementara menguatkan arah hati umat percaya dan juga ketaatan mereka di dalam iman. Kenapa? Karena iman bukan ketidaktahuan kepada rasa takut akan kematian, tetapi kepercayaan di tengah ketakutan. Banyak orang saat ini bergumul melawan maut, entah itu sakit, entah itu karena alasan yang lain. Tapi sekalipun orang percaya bisa gemetar menghadapi kematian, orang percaya bisa bertahan dalam iman dan pengharapan. Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 7 halaman 148 mengatakan, jika kematian menjemputnya, ia berharap untuk beristirahat di dalam kubur sampai kedatangan Tuhannya. Dan kemudian dibangkitkan untuk menerima keabadian, agar ia dapat selalu bersama Kristus. Kita masuk pada pokok pembahasan Kristus akan dimuliakan. Sesuai konteks pelajaran hari Minggu, apa background atau latar belakang topik Kristus akan dimuliakan ini? Latar belakang topik Kristus akan dimuliakan adalah Filipi 1 ayat yang ke-20 ketika Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Frase seperti sedia kala dan demikian pun sekarang menunjuk pada penderitaan yang sering dialami Paulus dalam pelayanannya, sebagaimana yang diceritakannya dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 23-28, serta menunjuk pada kondisi saat itu, yaitu dia sedang menulis kepada mereka dari penjara. Sering dibatasi, terbelenggu, menderita dan menghadapi kemungkinan hukuman mati,
Secara manusiawi, keadaan ini tampak sebagai kegagalan dalam pelayanan. Namun, Paulus tekankan bahwa justru dalam hal itu, Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya, baik hidup maupun mati. Nah, apa yang dimaksud dengan Kristus akan dimuliakan dalam pemikiran Paulus saat itu? Kata dimuliakan atau dipuji menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 147 berarti menjadikan besar atau merayakan kebesaran yang sudah ada. Dengan demikian, orang Kristen tidak dapat menjadikan Kristus besar, mulia atau agung karena segala kebesaran, kemuliaan dan keagungan memang sudah menjadi miliknya. Tetapi mereka dapat mengagungkannya di mata orang lain. Word Biblical Commentary volume 43 halaman 53 katakan, Paulus tidak bermaksud bahwa penderitaannya akan berhasil membuat Kristus menjadi lebih besar, melainkan itu berfungsi untuk membuat Kristus yang sudah besar dikenal oleh lebih banyak orang lagi secara luas. Dengan demikian, banyak orang yang sebelumnya diam karena tidak tahu atau sedikit tahu tentangnya akan turut memujinya. Bagi Paulus, tubuhnya adalah alat dan hidupnya adalah sarana untuk meninggikan Kristus. Artinya, seluruh keberadaan Paulus hanya memiliki satu tujuan, yaitu membawa pujian bagi Kristus. Itulah fokus iman dalam pelayanannya. Nah, dalam cara bagaimanakah penderitaan dan pemenjaraan Paulus bisa membawa kemuliaan bagi Kristus? Acts of the Apostles halaman 464 menggambarkan bahwa kesabaran dan kegembiraan Paulus selama penahanan yang panjang dan tidak adil, keberanian dan imannya telah menjadi khotbah yang terus-menerus. Rohnya yang begitu berbeda dengan roh dunia telah menjadi saksi bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari kuasa dunia yang menyertainya. Melalui teladannya, orang-orang Kristen telah didorong kepada semangat yang lebih besar sebagai pembela perkara Injil, meskipun Paulus telah ditarik dari pelayanan publik yang biasa ia lakukan. Dengan cara inilah, belenggu rasul itu menjadi sangat berpengaruh, sehingga ketika kekuatan dan kegunaannya tampak terputus dan secara lahiriah ia kelihatan tidak dapat berbuat apa-apa, justru pada saat itulah ia mengumpulkan berkas-berkas bagi Kristus di ladang-ladang yang kelihatannya sama sekali tertutup baginya. Pelayanan Paulus dalam penderitaan, bahkan penjara justru menghasilkan banyak buah baik secara internal, yaitu ujian bagi karakternya maupun dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah sekarang dalam cara bagaimanakah kita dapat mengikuti teladan Paulus dan bagaimana Kristus bisa dimuliakan dalam kehidupan kita? Kita dapat mengikuti teladan Paulus melalui iman dan kesabaran yang tidak tergoyahkan di dalam berbagai penderitaan, serta melalui keberanian untuk terus memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Alfa Omega Jilid 7 halaman 392-393. Seorang Kristen yang menunjukkan kesabaran dan kegembiraan dalam kehilangan bahkan penderitaan, yang menghadapi kematian itu sendiri dengan damai dan ketenangan iman yang tidak tergoyahkan, dapat mencapai lebih banyak bagi Injil daripada yang dapat dicapainya dengan melakukan pekerjaan pelayanan itu seumur hidupnya. Janganlah para pengikut Kristus berpikir bahwa ketika ia tidak lagi dapat bekerja secara terbuka dan aktif bagi Allah dan kebenarannya, ia tidak memiliki pelayanan untuk dikerjakan atau upah untuk diperoleh. Saksi-saksi sejati Kristus tidak pernah ditinggalkannya. Dalam sehat dan sakit, dalam hidup dan mati, Allah masih menggunakan mereka. Dan ketika melalui kebencian setan, hamba-hamba Kristus dianiaya, pekerjaan aktif mereka dihambat, ketika mereka dipenjara atau ditarik ke tiang gantungan atau tiang pancang, saat itulah kebenaran memperoleh kemenangan yang lebih besar. Ketika orang-orang setia ini memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, jiwa-jiwa yang sebelumnya ragu dan tidak pasti menjadi yakin akan iman Kristus dan berdiri dengan berani untuknya. Dari abu orang-orang yang mati syahid ini telah bertumbuh tuayan yang melimpah bagi Allah. Nah sekarang bagaimana Kristus dimuliakan dalam hidup atau mati kita? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 147 katakan bahwa sama seperti Paulus, jika ia hidup, Kristus akan dimuliakan melalui kesaksian dan pekerjaannya. Jika ia mati, kemuliaan itu akan datang melalui kematiannya yang penuh sukacita bagi Tuhan.
Dalam kehidupan, orang-orang Kristen memuliakan Kristus melalui pertobatan mereka, pengudusan mereka, usaha-usaha mereka yang sungguh-sungguh dalam pelayanan kepadanya, ketabahan mereka yang penuh sukacita dalam menghadapi cobaan, serta hasil-hasil yang berkelanjutan yang diperoleh melalui pelayanan mereka. Dalam kematian, anak-anak Allah yang sejati memuliakan Kristus dengan mengalahkan ketakutan yang dihadapi kebanyakan orang terhadap kematian, dengan mempercayai Tuhan untuk menjamin masa depan mereka. Selanjutnya kita membahas tema mati adalah keuntungan. Pertanyaan, menurut 2 Korintus 10 ayat 3-6, apa dasar dari peperangan rohani yang dihadapi oleh orang Kristen? Lalu kemudian apa senjata yang Tuhan berikan untuk kita? Paulus menegaskan bahwa meskipun kita sekarang ini hidup di dalam daging, tetapi kita tidak berperang secara duniawi. 2 Korintus 10 ayat 3. Dasar dari peperangan rohani bukanlah konflik secara fisik atau politik, melainkan pertempuran ideologi, pikiran, dan nilai-nilai yang berlawanan dengan kebenaran Allah. Sasaran dari peperangan ini yang harus dilawan oleh orang Kristen adalah, yang pertama adalah benteng-benteng pemikiran yang meninggikan diri melawan pengenalan akan Allah, kesombongan. Dan yang kedua adalah segala rancangan dan pikiran yang menentang ketaatan kepada Kristus. Itu adalah yang harus diperangi oleh orang Kristen dalam pertempuran rohani ini. Lalu kemudian senjata apa yang diberikan? Senjata yang diberikan bukan senjata duniawi, tetapi senjata rohani yang berkuasa oleh Allah, termasuk di sana adalah firman Allah itu sendiri, Efesus 6 ayat 17, lalu kemudian orang Kristen dipimpin dan dikuatkan oleh Allah Roh Kudus. Dengan ini, maka orang Kristen itu akan sanggup menaklukkan pikiran dan membawa setiap orang kepada ketaatan kepada Kristus. Dengan demikian, peperangan rohani ini bersifat internal, intelektual, dan spiritual. Jadi, kemenangannya bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah, bukan kemampuan kita manusia. Bagaimana Filipi 1 ayat 21-22 membantu kita memahami sikap Paulus terhadap hidup dan mati dalam konteks pertentangan yang besar. Nah, kalau kita lihat pernyataan Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ini mencerminkan pandangan dunia yang sepenuhnya dibentuk oleh kemenangan Kristus dalam pertentangan yang besar. Jadi, hidup Paulus itu tidak berpusat pada kelangsungan biologisnya, tidak. Tetapi tidak mengandalkan keamanan pribadi atau keadilan duniawi, sama sekali tidak. Tetapi dia mengandalkan kesetiaan kepada Kristus. Dalam kerangka pertentangan yang besar, hidup berarti kesempatan untuk melayani. Mati artinya bukan kekalahan, tetapi keuntungan. Mengapa? Karena musuh yang terakhir tidak memiliki kata akhir atas orang percaya. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya, kita akan dibangkitkan. Kematian sudah dikalahkan. Jadi, Paulus memahami bahwa Kristus itu telah menang dan dia telah menang secara final di kayu salib. Sehingga bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan orang percaya dari kemenangan itu. Roma 8 ayat 37-39. Nah, pandangan ini menentang filsafat dunia yang menganggap bahwa kematian itu adalah kehancuran total atau tragedi. Dalam kepercayaan iman Kristen, kematian orang percaya itu berada di bawah kedaulatan Kristus dan itu bukan berarti kemenangan bagi iblis. Dalam hal apa sajakah Anda dan saya saat ini mengalami realitas pertentangan yang besar dan bagaimana keyakinan akan hal itu bahwa kita akan menang bersama dengan Kristus? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pertentangan besar itu sering dialami melalui pergumulan batin melawan dosa. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada rasa tidak layak. Lalu kemudian ada tekanan sosial supaya kita berkompromi tentang kebenaran. Kita mengalami ketidakadilan, penderitaan atau kehilangan yang mengguncang iman kita.
Keyakinan bahwa Kristus telah meraih kemenangan akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Ellen White dalam Thoughts from the Mount of Blessing halaman 118 mengatakan, Kristus tidak akan pernah meninggalkan jiwa yang telah ia selamatkan dengan kematiannya. Jiwa itu mungkin meninggalkannya dan terjerat dalam godaan, tetapi Kristus tidak akan pernah berpaling dari jiwa yang telah ia tebus dengan nyawanya sendiri. Jika penglihatan rohani kita dipertajam, kita akan melihat jiwa-jiwa yang tertindas oleh penindasan dan terbebani oleh kesedihan, tertekan seperti kereta yang dipenuhi tumpukan gandum dan siap mati dalam keputusasaan. Kita akan melihat bahwa malaikat-malaikat terbang dengan cepat untuk menolong mereka yang tergoda, yang berdiri di tepi jurang. Malaikat-malaikat dari sorga memaksa mundur pasukan kejahatan yang mengelilingi jiwa-jiwa ini dan membimbing mereka untuk menjejakkan kaki mereka di dasar yang kokoh. Demikianlah tentang bagaimana jaminan bahwa orang Kristen pasti diberikan kemenangan dalam pertentangan yang besar itu. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai hidup dalam keyakinan. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus dalam Filipi 1 ayat 23? Dan apakah ini bertentangan dengan konsep Alkitab tentang kematian? Nah, saudaraku, di dalam konteks Filipi 1 ayat 23, di sana memang Paulus menyatakan kerinduannya untuk pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ungkapan ini bukan berarti bahwa Paulus akan hidup dengan Tuhan setelah kematiannya. Ayat ini adalah harapan tentang masa yang akan datang yang memberikan penegasan bahwa pada saat kebangkitan yang baginya terasa seketika karena ketidaksadaran oleh karena kematian, ia akan langsung berada di hadirat Kristus. Dan ini adalah bahasa pengharapan dan bukan gambaran urutan waktu. Seventh Day Adventist Commentary memberikan komentar tentang ini di jilid 7 halaman 148. Paulus di sini tidak memberikan penjelasan doktrinal tentang apa yang terjadi saat kematian, tetapi dia menjelaskan keinginannya. Ia rindu untuk hidup bersama Dia yang telah ia layani dengan setia. Dan selanjutnya dikatakan karena tidak ada kesadaran dalam kematian dan karenanya tidak ada kesadaran akan selang waktu, maka pagi kebangkitan akan tampak bagi orang yang telah meninggal sebagai sesuatu yang terjadi sesaat setelah kematiannya. Nah, saudara, Alkitab secara konsisten menggambarkan kematian itu sebagai tidur. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14, kemudian Yohanes 11 ayat 11-14, dan Mazmur 146 ayat 4. Pengkhotbah 9 ayat 5-6 juga mengatakan orang yang mati itu sementara tidur. Orang mati tidak sadar, orang mati tidak berpikir, mereka tidak memuji Tuhan, mereka tidak berinteraksi dengan dunia roh yang lain. Mereka tidak melakukan apa-apa sampai kebangkitan pada kedatangan Kristus. Oleh karena itu, pernyataan Paulus di sini tidak bertentangan dengan terang Alkitab tentang keadaan manusia setelah kematian. Nah, mungkin kita bertanya, jika semua orang mati itu tidur sampai kebangkitan, lalu bagaimana dengan janji Yesus kepada salah satu penjahat di kayu salib ketika Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Lukas pasal 23 ayat 43. Nah, saudaraku yang terkasih, teks asli bahasa Yunani atau teks Yunani asli tidak memiliki tanda baca. Dan di dalam Indonesia terjemahan baru menerjemahkan ayat ini sebagai berikut. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, penempatan koma di sini mengasumsikan bahwa hari ini penjahat itu akan bersama dengan Yesus di Firdaus. Tetapi, jika koma itu kita tempatkan setelah kata hari ini, maka pengertiannya akan berubah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini,
engkau akan bersamaku di Firdaus. Engkau akan itu artinya akan terjadi di masa yang akan datang. Nah saudara, kata hari ini atau semeron di dalam bahasa Yunani ini adalah kata keterangan waktu, adverb, kata keterangan waktu. Dan kata semeron ini berdiri di antara dua keadaan waktu yang berbeda, yaitu yang pertama pada saat Yesus berkata, I say, aku berkata, itu muncul dalam waktu sekarang, present tense. Dan kondisi yang kedua yaitu you will be. Ini muncul dalam bentuk waktu yang masa yang akan datang atau future tense. Jadi secara sederhana kita dapat bertanya, keterangan waktu di sini hari ini atau semeron ini sementara menerangkan I say atau you will be. Dan kita akan dapatkan jawabannya di sana. Jadi hari ini bukan menjelaskan peristiwa Yesus dan penjahat itu yang akan berada di Firdaus yang akan terjadi di masa depan, tetapi hari ini sementara menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu, yaitu perkataan yang akan Yesus katakan, aku berkata kepadamu hari ini. Dan di sini kita melihat konsistensi doktrin Alkitab tentang kematian. Yesus sendiri tidak pergi ke surga pada hari ia mati. Kalau kita baca Alkitab di dalam buku Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Magdalena pada hari kebangkitan, hari Minggu, Yesus katakan, aku belum pergi kepada Bapa. Jadi jika Yesus belum pergi ke surga, mustahil penjahat itu sudah berada di Firdaus pada hari Jumat. Oleh karena itu, ayat ini mendukung penafsiran bahwa janji itu diberikan hari itu, hari Jumat, tetapi pemenuhan janji itu akan terjadi di masa depan pada saat Yesus akan datang kedua kali. Nah saudara, Firdaus digambarkan sebagai sesuatu yang akan dimiliki oleh orang percaya setelah kebangkitan. Dalam Alkitab, Firdaus ini adalah paradeisos, menunjukkan sebuah taman surgawi yang dipulihkan. Dan ini adalah bagian dari kerajaan Allah yang akan datang dan bukan tempat sementara jiwa setelah kematian. Kita berpindah pada pokok pembahasan berdiri teguh dalam kesatuan. Apa latar belakang topik berdiri teguh dalam kesatuan? Latar belakang topik berdiri teguh dalam kesatuan menurut konteks pelajaran sekolah Sabat adalah yang pertama, doa Yesus dalam Yohanes 17 yang tema utamanya ialah kesatuan. Dalam doanya, Yesus mengungkapkan kerinduannya agar umat-umatnya nanti akan dipersatukan kembali bersamanya dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 24. Serta permohonannya kepada Bapa agar semua umatnya menjadi satu atau bersatu. Yohanes 17 ayat 11 dan 21 dan 23. Dan yang kedua adalah kerinduan Paulus. Filipi 1 ayat 27 katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, apa yang dimaksud berdiri teguh dalam kesatuan? Kesatuan seperti apa itu dan siapa yang harus berdiri teguh dalam kesatuan serta mengapa harus berdiri teguh dalam kesatuan? Dalam konteks jemaat di Filipi, menurut Paulus, berdiri teguh dalam kesatuan berarti hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu dengan sehati sepikir, satu roh dan berjuang bersama untuk iman tanpa digoyahkan oleh tekanan, perbedaan, atau penderitaan. Kesatuan ini bukan keseragaman, melainkan komitmen bersama untuk meninggikan Kristus dan memajukan Injil meskipun menghadapi banyak tantangan. Kesatuan itu menurut Andrews Study Bible halaman 1536 adalah kesatuan roh tanpa perpecahan yang menuntun pada satu sikap untuk menciptakan satu tujuan yang sama. Siapa yang harus berdiri teguh dalam kesatuan ini? Yang harus berdiri teguh dalam kesatuan adalah umat-umat Allah baik dari golongan Yahudi maupun non-Yahudi yang ada di Filipi. Mengapa mereka harus berdiri teguh dalam kesatuan? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 150 katakan bahwa nasihat Paulus tentang berdiri teguh dalam kesatuan menyiratkan bahwa jemaat di Filipi saat itu sedang berada dalam bahaya perpecahan meskipun saat itu belum terjadi perpecahan yang serius. Nah, bagaimana kesatuan itu boleh tercipta dan apa tujuannya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 150 menekankan bahwa kesatuan dan keselarasan jemaat
yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh itu adalah anugerah atau pemberian Roh Kudus. Dikatakan bahwa tidak ada yang begitu jelas menyatakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah umat Allah selain kesatuan roh, kesatuan pikiran, dan kesatuan tindakan. Lift Him Up halaman 296. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas gereja mula-mula, jemaat yang percaya itu menjadi satu hati dan satu jiwa. Menurut Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Roh Kristus mempersatukan mereka. Inilah buah dari tinggal di dalam Kristus. Dan Roh Kudus akan menciptakan dan menghasilkan kesatuan. Apa tujuannya? Yang pertama, kata Yesus menurut Yohanes 17 ayat 21 dan 23, yaitu supaya dunia percaya dan tahu bahwa Engkau Bapa yang telah mengutus aku. Yang kedua, dalam konteks nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 150 adalah agar jemaat kuat dan demi keberhasilan pekerjaan pemberitaan Injil mereka. Counsels for the Church halaman 290 sampai 291 menyimpulkan bahwa dalam kesatuan ada kekuatan dalam tubuh umat percaya yang menjadi bukti bahwa mereka adalah putra dan putri Allah dan bahwa mereka bersatu tinggal di dalam Kristus sehingga pekerjaan Injil berhasil dan Allah dimuliakan. Nah, sekarang apa yang menjadi penghalang untuk berdiri teguh di dalam kesatuan serta apakah kesatuan yang sudah terbangun dapat dihancurkan dan bagaimana kita mengantisipasinya? Rasul Yakobus menyimpulkan bahwa yang menjadi penghalang untuk berdiri teguh dalam kesatuan ialah iri hati dan mementingkan diri sendiri yang berakar sesungguhnya pada kesombongan. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah motif dari nasihat Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah kesatuan yang terbangun boleh hancur? Jawabannya ialah ya. Testimonies for the Church volume 5 halaman 240-241 katakan, saat kesombongan dan ambisi duniawi dipelihara, Roh Kristus telah meninggalkan mereka dan persaingan, perselisihan serta pertikaian masuk untuk mengalihkan perhatian dan juga melemahkan gereja. Ditambah lagi dikatakan dalam Selected Messages volume 2 halaman 159 bahwa kesatuan adalah kekuatan gereja dan setan mengetahui hal ini dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menimbulkan kekecewaan dan perpecahan di antara jemaat Allah. Cara mengantisipasinya adalah masing-masing harus tetap tinggal di dalam Kristus. Paulus memberi nasihat dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya ada kerendahan hati di sana. Kasih mesra persaudaraan, pengampunan, saling menghormati dan memperhatikan serta kesabaran dan juga pengendalian diri. Sekarang siapakah yang mendapat keuntungan bila ada perpecahan dalam tubuh Kristus? Yang mendapat keuntungan bila ada perpecahan dalam tubuh Kristus adalah setan. True Revival halaman 10 katakan, begitu sering orang-orang yang mengaku Kristen karena kurangnya pengendalian diri membuka pintu bagi musuh-musuh jiwa. Perpecahan, bahkan perselisihan yang pahit, yang memalukan tercipta karena sedikit sekali upaya untuk mengendalikan perasaan yang salah dan menahan setiap kata yang dapat dimanfaatkan oleh setan. Begitu perasaan ketidakharmonisan muncul, hal itu disajikan kepada setan untuk diperiksanya dan kesempatan diberikan baginya untuk menggunakan kebijaksanaan dan keahlian licik seperti ular dalam memecah belah dan menghancurkan gereja. Setiap perselisihan menimbulkan kerugian besar. Sahabat-sahabat memisahkan diri untuk memihak salah satu dan tuduhan dibalas dengan tuduhan dan dengan demikian celah itu semakin lebar. Setan dan malaikat-malaikatnya aktif bekerja untuk menuai hasil dari benih yang telah ditabur itu. Itulah sebabnya kita harus sangat berhati-hati dan hanya bersandar pada Kristus, berjangkar pada kebenaran firman-Nya agar kita dapat berdiri teguh dalam kesatuan. Selanjutnya kita melihat tema bersatu dan tak kenal takut. Menurut Filipi 1 ayat 27-30, bagaimana persatuan dari orang percaya
dan sikap sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil itu berhubungan dengan keberanian dan sikap tidak takut. Nah, Filipi 1 ayat 27-30 menegaskan bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan berdiri teguh dalam satu roh, sehati, dan sejiwa, mereka akan berjuang bersama untuk iman Injil. Jadi kesatuan ini bukan sekedar perasaan kebersamaan, tetapi ini adalah sebuah komitmen bersama untuk berperang, memberitakan Injil, dan menjalankan misi Allah. Kesatuan tersebut ini menghasilkan sikap tidak takut sedikit pun terhadap lawan. Filipi 1 ayat 28. Mengapa? Oleh karena yang pertama, keberanian itu lahir dari solidaritas rohani, bukan dari kekuatan individu-individu. Yang kedua, ketakutan itu seringkali muncul ketika orang percaya terisolasi. Tetapi persatuan itu memberi dukungan, kekuatan, dan keteguhan iman. Lalu yang ketiga, penderitaan demi Kristus dipandang bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai karunia yang menyertai iman. Filipi 1 ayat 29. Dengan demikian, keberanian orang Kristen itu berakar pada persatuan di dalam Kristus, bukan kepada kekuatan masing-masing. Jadi persatuan itu sangat vital, karena jikalau orang Kristen bersatu di dalam iman, di dalam jemaat, maka mereka menyatukan kekuatan mereka dalam peperangan rohani, mereka tidak punya alasan untuk gentar. Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary Jilid 7 halaman 150 mengomentari tentang bersama-sama atau bersatu ini. Kata bersama-sama berjuang dari ayat ini adalah bahasa Greka sunateleo, dari kata sun yang artinya bersama dan atleo yang artinya berkompetisi, dalam contohnya permainan publik. Nah, dari mana kata atlet ini berasal? Dari kata atleo tadi. Jadi di sini Paulus mendorong orang percaya untuk berkompetisi atau berjuang bersama demi kemajuan iman yang dihasilkan oleh pemberitaan Injil. Pelayanan bersama semacam ini akan memperkuat persatuan yang lebih dalam komunitas Kristen. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis, ada beberapa ayat yang berbicara tentang orang Kristen dan penderitaan. Contohnya Matius 10 ayat 38, Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Roma 8 ayat 17, dan 2 Timotius 3 ayat 12. Pertanyaannya adalah bagaimana ayat-ayat ini menjelaskan tentang orang Kristen yang harus menderita. Nah, kalau kita perhatikan ada satu tema teologis yang tidak dapat dihindari, yaitu penderitaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemuridan Kristen. Dan itu bukan tanda bahwa kita ditolak oleh Allah. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa menjadi pengikutnya berarti kita harus memikul salib. Matius 10 ayat 38. Dan para rasul-rasul juga mengajarkan bahwa orang percaya harus masuk ke dalam kerajaan Allah melalui banyak penderitaan. Kisah 14 ayat 22. Jadi, secara teologis, penderitaan adalah konsekuensi oleh karena kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, di mana kita berada dalam the great controversy atau pertentangan yang besar antara Kristus dan iblis. Poin yang kedua, orang percaya itu adalah ahli waris bersama Kristus. Oleh karena itu, sebagaimana Kristus menderita, maka kita juga ambil bagian dalam penderitaannya. Oleh karena kita suatu saat nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Lalu, kesalehan yang sejati tidak menjamin hidup tanpa kesulitan. Justru menurut 2 Timotius 3 ayat 12, kesetiaan kepada Kristus menimbulkan perlawanan dari orang sekitar. Ellen White mengomentari hal ini dalam buku Sons and Daughters of God halaman 198 mengatakan, Kristus tidak memberikan jaminan bahwa mencapai kesempurnaan karakter adalah hal yang mudah.
Ini adalah perjuangan, pertempuran, dan perjalanan hari demi hari. Melalui banyak penderitaanlah kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk berbagi dalam kemuliaan Kristus, kita harus berbagi dalam penderitaannya. Dia telah mengalahkan semuanya untuk kita. Apakah kita akan menjadi penakut dan pengecut karena cobaan yang kita hadapi saat kita maju? Jadi, bagi orang Kristen, penderitaan, kesulitan, kesukaran hidup bukanlah tanda kekalahan, tetapi bagian bahwa kita sementara dipersiapkan untuk suatu saat nanti dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita tiba pada pendalaman. Nah, saudara, di tengah ribuan denominasi Kristen yang saling bertentangan, bagaimana mungkin ada kesatuan iman? Dan mungkin kita bertanya, mengapa masing-masing denominasi memiliki perbedaan pandangan teologi? Apakah itu berarti nubuatan tentang kesatuan iman gagal, atau justru menunjukkan bahwa manusia yang gagal memenuhinya? Nah, saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, di sana Paulus menyatakan, sampai kita semua telah mencapai satu atau mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, di sini, ini bukanlah gambaran tentang gereja yang sementara terjadi atau kondisi gereja yang sementara terjadi saat ini, tetapi ini menggambarkan tujuan yang akan terjadi di akhir zaman yang akan digenapi oleh karya Roh Kudus. Dan kesatuan ini akan tercapai ketika umat Allah melihat dengan pandangan yang sama. Perpecahan denominasi adalah akibat dari dosa, kemudian tradisi manusia, dan penafsiran Alkitab yang tidak utuh. Tetapi dari semuanya itu, Allah tidak meninggalkan umatnya dalam kekacauan. Tuhan menjanjikan pemulihan kebenaran menjelang kedatangan Kristus. Wahyu pasal 14 ayat 6-12. Jadi keberagaman saat ini bukan pembatalan nubuatan, tetapi ini adalah bukti bahwa proses pemulihan itu sementara terjadi dan belum selesai. Dan perbedaan teologis ini lahir dari interpretasi atau penafsiran yang terpisah dari Roh Kudus. Mereka tidak melihat konteks Alkitabiah. Ada banyak denominasi yang muncul oleh karena mereka hanya menekankan aspek-aspek tertentu dari kebenaran. Ada yang terlalu menekankan kasih karunia. Ada yang menekankan hukum. Ada yang menekankan sakramen. Ada yang menekankan iman. Ada denominasi yang menekankan predestinasi, dan ada denominasi yang menekankan kehendak bebas. Dan ini terjadi seringkali tanpa adanya keseimbangan penafsiran Alkitab yang benar. Dan ketika tradisi, budaya, atau filsafat manusia menggantikan otoritas Alkitab, maka di sini akan muncul perbedaan. Alkitab telah memperingatkan ini. Efesus pasal 4 ayat 4, untuk hati-hati dengan angin pengajaran yang menyesatkan. Perpecahan bukan berasal dari kehendak Allah, tetapi itu berasal dari kegagalan manusia untuk berpegang pada kebenaran dalam kasih. Efesus pasal 4 ayat 15. Namun di tengah-tengah kekacauan ini, Allah tetap memanggil umatnya untuk keluar dari mereka dan menjadi kudus. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Nubuatan Alkitab tentang kesatuan bersifat kondisional dalam pelaksanaannya. Tetapi meskipun pasti dalam penggenapannya, kita dapat melihat bahwa ada saja manusia yang akan gagal di dalam nubuatan ini. Allah menjamin bahwa pada waktunya orang-orang bijaksana akan mengerti. Daniel 12 ayat 10. Dan semua orang akan tahu siapa milik Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Kegagalan di sini bukan pada firman Tuhan, tetapi pada respon manusia. Seperti Israel kuno gagal masuk Kanan karena ketidakpercayaan, demikian pula di akhir zaman ada banyak gereja yang akan binasa karena mereka gagal percaya kepada janji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, jika karunia rohani seperti nubuatan masih aktif sampai akhir zaman, bagaimana kita membedakan antara nabi yang sejati dan nabi yang palsu?
Nah, saudara, ada beberapa ujian nabi yang benar. Yang pertama, ajaran orang itu atau ajaran seorang yang mengajarkan pelajaran atau hukum-hukum Tuhan itu harus sesuai dengan Alkitab. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 dan juga 18 pasal 18 ayat 20 sampai 22 menetapkan bahwa nabi sejati tidak boleh menyimpang dari penyembahan kepada YHWH atau mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan hukum Allah. Artinya apa yang diajarkan harus sesuai dengan Alkitab. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka bisa dipastikan itu bukanlah pengajaran yang benar. Ujian nabi yang kedua adalah buah kehidupan dan karakternya harus terlihat. Matius 7 ayat 15-20 mengajarkan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi sejati hidup dalam kesucian, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Kristus. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam sensasionalisme atau manipulasi emosional. Dan yang ketiga, nabi yang benar selalu mengarahkan umat kepada Allah, bukan mengarahkan umat kepada hal-hal yang lain. Yang keempat, nabi yang asli, nabi yang sejati memiliki akurasi nubuatannya. Yang kelima, nabi yang sejati tidak mencari keuntungan pribadi. Walter Kaiser di dalam bukunya Toward an Old Testament Theology mengatakan nabi Israel diuji berdasarkan loyalitas kepada YHWH dan juga akurasi nubuatannya. Standar ini tetap berlaku dalam perjanjian baru. Wayne Grudem di dalam The Gift and Prophecy in the New Testament Today mengatakan nubuatan Kristen harus selalu tunduk pada otoritas Alkitab dan diuji oleh jemaat secara kolektif. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, dalam konteks kekristenan, manakah yang lebih baik atau penting, hidup atau mati? Bagi seorang Kristen dan pelayan Kristus, memilih antara hidup bagi Kristus atau mati baginya bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan. Pertanyaan ini juga telah membawa dilema dalam diri Paulus. Dia katakan dalam Filipi 1 ayat 23 dan 24, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Nah, dalam konteks saat itu, Paulus akhirnya diyakinkan dan mengatakan dalam Filipi 1 ayat 25 dan 26 bahwa aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu. Artinya, selama Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan, selama masih ada kesempatan, kita harus menggunakan hidup untuk terus setia melayani sampai akhir. Sampai pada akhirnya, kita boleh berkata sama seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dengan demikian, pilihan yang terbaik adalah Roma 4 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sekarang bagaimana agar konsep hidup adalah Kristus tercipta dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, ialah mengikut Yesus dan menyangkal diri. Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang kedua, penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Andrew Study Bible halaman 1516 katakan bahwa Kristus hidup dalam diri Paulus melalui Roh Kudus. Dengan demikian, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus berarti hidup dalam pengendalian Roh Kudus, baik kehendak dan juga tindakan semuanya dikontrol atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga
adalah tetap tinggal dan bertumbuh dalam Kristus. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 7, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Tetap tinggal dalam Kristus artinya tidak hanya memiliki hubungan yang akrab dengannya, tetapi juga dibuktikan dalam kasih dan penurutan terhadap firman serta perintah-perintahnya. Dalam ketiga hal inilah konsep hidup adalah Kristus akan tercipta dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, bagaimana agar kematian itu menjadi keuntungan bagi kita? Serta apa untungnya? Wahyu 14 ayat 13 jelas mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kematian menjadi keuntungan saat kita mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 833 artinya mereka yang mati dengan iman yang tertuju kepada Yesus. Lebih jauh lagi tentang hal ini, Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Mengapa kematian di dalam Tuhan menjadi keuntungan? Karena ada upah yang disiapkan Allah bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Dan inilah keuntungannya, yaitu kebangkitan untuk bertemu dengan Tuhan dan bangkit untuk menerima mahkota kebenaran serta mewarisi hidup kekal yang disediakannya. 1 Tesalonika 4 ayat 14b, 16 dan 17 katakan, "Kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Pada akhirnya, saudaraku, tulisan pena inspirasi dalam buku Early Writing halaman 295 katakan, "Seluruh umat yang ditebus, tua dan muda, besar dan kecil, melemparkan mahkota berkilau mereka di kaki penebus mereka dan bersujud dalam penyembahan di hadapannya dan menyembah Dia yang hidup selamanya. Bumi baru yang indah dengan segala kemuliaannya adalah warisan kekal bagi umatnya yang kudus." Mari kita tetap setia. Mari kita berdoa agar hidup dan mati kita menjadi milik Kristus semata-mata. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan-Mu. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar kembali dari firman kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari ini, Engkau meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Engkau tuntun kami kepada pengertian yang benar. Engkau beri kami kuasa ya Tuhan, supaya hidup kami, bahkan mati kami, boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat, sebab kami ini adalah semata-mata kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Tolong berkati kami, dan ampunilah kami dari segala pelanggaran dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.